Salam, perkenalkan nama saya Budi Adi Perdana. Saya merupakan salah satu dosen di Departemen Fisika Fakultas FMIPA Universitas Padjadjaran. Pada kali ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Fisika Komputasi. Fisika Komputasi ini diperuntukkan untuk mahasiswa pada semester 4 dengan kode D10C204007 yang jumlah SKS-nya itu adalah 2 SKS dan akan di breakdown menjadi 16 kali pertemuan, termasuk ujian. Apa itu fisika komputasi? Fisika komputasi merupakan salah satu bagian penting dari 3 pilar sains modern, yaitu bagian simulasi. Jadi, fisika komputasi itu berada di sini, dan tujuannya itu adalah mata kuliah ini itu untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk mensimulasikan berbagai kasus fisika. Mahasiswa akan belajar mengenai mengidentifikasi sistem fisis yang mengandung gangguan, interaksi non-ideal, atau fenomena kompleks, kemudian menerjemahkannya ke dalam bentuk algoritma dan kode pemrograman yang hasilnya akan divisualisasikan, dianalisis, dan diinterpretasikan secara komprehensif. Capaian pembelajaran dari fisika komputasi itu adalah mahasiswa mampu merekonstruksi kasus fisis berdasarkan persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial dengan melibatkan komponen-komponen gangguan dan interaksi non-ideal, mengungkapkannya dalam bentuk algoritma dan kode pemrograman dengan pendekatan numerik, serta mampu menampilkan hasilnya dalam bentuk data, grafik, atau animasi untuk menganalisis perilakunya. Secara level taksonomi, fisika komputasi ini itu berada di posisi C4 untuk menganalisis, P3 untuk mengimplementasikan, dan A3 untuk bertanggung jawab. Metode pembelajaran yang digunakan itu adalah ceramah interaktif, bisa dilakukan secara offline atau online, lalu praktek live coding, contohnya seperti di sini. Jadi kita semua akan melakukan pembuatan kode di kelas, lalu diskusi kelompok juga. Kriteria penilaian dari mata kuliah fisika komputasi ini adalah 5% untuk absensi dan keaktifan, kuis mengenai pemahaman yaitu 15%, tugas mandiri atau kelompok itu 50%, dan UTS dan UAS itu 30%, masing-masing 15 dan 15%. Seperti itu. Materi pembelajaran yang disampaikan itu adalah yang pertama tentunya kita mulai dari pendahuluan, lalu kasus fisika sederhana yang meliputi peluruhan radioaktif, gerak partikel realistis, gerak osilasi dan chaos, lalu gerak planet. Lalu dilanjutkan dengan kasus gerak acak dengan menggunakan pendekatan Monte Carlo. Lalu yang terakhir itu adalah kasus medan yang diwakili oleh persamaan Laplace, difusi, dan gelombang. Lalu di antaranya juga ada ujian, kuis, dan lainnya. Nah, media pembelajaran yang digunakan untuk materi, tugas, dan forum diskusi bisa dilakukan di LMS Universitas Padjadjaran, yaitu di Live Unpad Aceh ID. Lalu untuk materi video dapat ditonton melalui YouTube saya, yaitu di channel Budi Adi Perdana. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran mata kuliah fisika komputasi mengenai syarat batas pada gerak partikel. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir di mata kuliah fisika komputasi ini. Kita akan lanjutkan materi mengenai gerak partikel, yaitu bagian yang kedua, itu syarat batas. Itu bagaimana kita melanjutkan apa yang sudah sebelumnya dijelaskan. Gitu. Jadi sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai gerak jatuh bebas, bagaimana kalau misalkan kita memiliki sebuah objek lalu jatuh ke bawah dipengaruhi oleh gravitasi, nanti dia posisi dan kecepatannya akan berubah akibat dari gravitasi itu. Lalu dilanjutkan, kemarin juga kita sudah membahas mengenai gerak peluru. Ini sudah masuk ke gerak yang 2 dimensi, sehingga nanti ada komponen koordinat X dan Y-nya, lalu ada kecepatan di sumbu X dan sumbu Y-nya. Tapi yang dipengaruhi oleh gravitasi itu hanya di kecepatan pada sumbu Y-nya saja, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu tentang syarat batas. Gitu. Jadi, capaian pembelajaran untuk pertemuan dari yang satu sampai yang nanti terakhir di materi tentang gerak partikel ini, itu adalah yang pertama, mahasiswa mampu memodelkan dan mensimulasikan sistem mekanika dasar, yaitu berupa gerak kinematika dan dinamika secara numerik menggunakan pemrograman komputer serta mengevaluasi perilaku sistem fisika berdasarkan hasil simulasi. Jadi nanti kalau yang pertemuan sebelumnya kita baru mengimplementasikan, jadi levelnya C3. Untuk yang sekarang kita akan menganalisis apakah itu realistis yang sebelumnya, lalu kita evaluasi dan ubah
menggunakan syarat batas supaya dia sesuai dengan keadaan nyata di fisika. Seperti itu. Nah, ketika kita berbicara tentang sistem, ada yang sistemnya terbuka, ada yang sistemnya tertutup. Gitu. Jadi yang pertama kita bahas dulu mengenai sistem yang terbuka. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah, contohnya ini interaksi partikel, planet ini anggap saja partikel, lalu sistemnya begitu besar, ini kita perlu membatasi daerah pengamatannya. Gitu. Karena yang penting itu hanya di daerah ini saja, sedangkan yang lainnya mungkin tidak akan terjadi interaksi. Sehingga ini kita akan batasi nantinya untuk menyederhanakan perhitungannya, dan juga nanti ruangnya ini akan bisa lebih, resolusinya bisa lebih tinggi karena kita meminimalkan dan mengoptimumkan ruangan yang hanya ada interaksinya saja di sini. Seperti itu. Lalu yang kedua, ini yang cukup pentingnya juga, itu ketika kita berbicara tentang sistem tertutup. Di sistem tertutup, misalkan saya punya sebuah partikel di sini, lalu ada sistem yang tertutup, nanti dia akan bergerak. Ketika dia melewati sebuah batas tertentu, ini nanti dia akan apa? Gitu. Bisa, apakah partikelnya akan berhenti, apakah akan diperlambat, apa memantul, pecah, meledak, mengikis, menerobos, dan lain-lain. Jadi kita bisa aplikasikan di daerah batas ini apapun. Tapi untuk yang di pertemuan kali ini, kita hanya membicarakan tentang dasarnya saja, tapi nanti akan bisa diaplikasikan ke semua hal yang mungkin dilakukan di syarat batas. Seperti itu. Jadi intinya untuk yang di sistem tertutup itu adalah bagaimana objek berinteraksi di batasannya. Gitu. Jadi kita butuh syarat batas atau boundary condition. Ini salah satu contoh ilustrasi sederhana. Batasan yang paling sederhana itu adalah ya seperti yang tadi, sistem tertutup, kita punya sesuatu nanti di dalam ini, lalu nanti kalau melewati batas 1, batas 2, batas 3, dan batas 4, itu akan terjadi seperti apa? Seperti itu. Jadi yang jadi pertanyaan utamanya adalah bagaimana saya bisa menerapkan syarat batas. Kita mulai dulu dari kasus yang pertama, yang sebelumnya sudah dibahas juga, tentang gerak jatuh bebas. Jadi sebelumnya sudah disimulasikan bahwa ketika kita menjatuhkan sebuah objek dari ketinggian tertentu, lalu mencapai sebuah batasan, itu dia akan menerobos di batasan yang seharusnya di sini itu tidak boleh menerobos gitu. Jadi kita ingin menerapkan sekarang adalah mengupdate apa yang sudah dilakukan sebelumnya dengan menambahkan batasan di sini. Apa yang akan terjadi di sana? Batasan yang pertama, yang paling sederhana itu adalah ketika dia menyentuh batas yang di sini, itu dia akan berhenti. Gitu. Jadi kita definisikan dulu bahwa ketika di bawah ini itu adalah nanti koordinat Y-nya adalah minus, kalau yang di atas ini adalah plus. Jadi awalnya dia memiliki kecepatan Vy karena dia hanya di vertikal saja. Nanti ketika dia menyentuh ke sini, dia kecepatan di koordinat Y-nya akan kita nolkan untuk berhenti. Jadi nanti syarat batasnya adalah dalam proses loopingnya, update posisi partikelnya dari waktu ke waktu, ada kondisi yaitu jika posisinya lebih kecil daripada 0 itu adalah batas ini, maka nanti si koordinatnya kita set menjadi 0 dan kecepatannya di set menjadi 0 gitu. Ini untuk kondisi yang berhenti seperti itu. Ini termasuk ke dalam syarat batas yang disebut dengan Dirichlet karena Y-nya itu menjadi sebuah fungsi tapi nilainya ini konstan gitu. Konstannya adalah 0. Lalu yang kedua, salah satu keadaan yang mungkin terjadi juga adalah dia memantul. Ketika di batasan ini dia memantul ke atas gitu. Nah, untuk keadaan ini yang kita perlukan hanyalah ketika dia melewati batasan ini, kecepatan pada sumbu Y-nya kita balikan. Jadi kita kalikan minus 1 dari kecepatan yang sebelumnya. Gitu. Jadi nanti dengan membalikkan kecepatannya, dia akan memantul ke atas. Gitu. Jadi tidak akan menembus ke bawah atau berhenti. Gitu. Jadi dengan mengaplikasikan ini, dia akan memantul. Nah,
Seperti itu. Ini untuk yang memantul keadaan dasar. Nyatanya itu memantul itu ada faktor redaman gitu. Jadi nanti kita bisa tambahkan ketika dibalikan itu ada sebuah konstanta yang akan mereduksi seberapa jauh dia akan memantul. Nilai C ini ketika nilainya 1 berarti normal yang tadi, dia akan memantul sempurna kembali. Kalau lebih kecil daripada 1 dia akan teredam, jadi nanti lama-lama pantulannya akan semakin sedikit. Kalau lebih besar daripada 1 maka dia akan dipercepat atau seperti berada di trampolin gitu, jadi dia ke atas lebih cepat lagi kayak gitu. Jadi ini salah satu ilustrasinya. Kalau saya set C-nya lebih kecil dari 1, dia akan memantulnya akan semakin kecil dan akhirnya lama-lama dia akan menjadi diam gitu. Seperti itu ya. Jadi ilustrasinya adalah kecepatan awalnya itu akan dibalikan dengan negatif dan ada sebuah konstanta yang akan mengurangi kecepatan sebelumnya itu dengan sebuah nilai C. Bisa mengurangi, bisa dipercepat nantinya. Seperti itu. Ya, ini juga termasuk dalam Dirichlet karena masih konstanta diperlakukannya. Lalu ada yang terakhir, ini adalah mengulang atau periodik. Jadi kadangkala kita butuh sebuah sistem yang menganggap dia itu berulang atau sangat besar sekali, tapi kita akan memperlakukan sistemnya itu sangat kecil. Jadi supaya tidak boros di memorinya dan komputasinya, itu jadi seakan-akan dia itu majunya terus, tapi kita ulang dengan cara periodik gitu. Jadi di sini asalnya jatuh ke bawah, ketika di sini dia akan dikembalikan lagi ke atas gitu. Jadi asalnya jatuh, ini semakin cepat, jadi keadaannya seperti jatuhnya tak berhingga gitu. Seperti itu. Nah, untuk mengulang ini, itu sebetulnya kita hanya perlu mengubah posisinya, kecepatannya akan tetap sama di update-nya, tapi posisinya yang pada saat di sini itu akan dikembalikan ke posisi initial condition. Jadi Y0 di sini. Jadi dia akan seperti kembali lagi ke posisi awalnya nantinya. Seperti itu. Ini disebut dengan mengulang atau periodik. Seperti itu. Ini juga termasuk Dirichlet. Ya, seperti itu. Nah, secara umum boundary condition itu bisa kita definisikan 3 tipe. Yang pertama teredam atau berhenti, ini bisa ya berhenti. Ini memantul itu termasuk ini juga yang teredam. Lalu yang mengulang, wrap around, periodik, seperti itu. Nah, jadi ringkasannya itu adalah bahwa syarat batas itu kita bisa memiliki 3 buah tipe syarat batas. Ini bisa diperlakukan atau dimodifikasi untuk kasus-kasus yang lain yang ketika kita membutuhkan, misalkan ketika memantul nanti masanya akan semakin mengecil, pura-puranya adalah pecah gitu. Nanti bisa diperlakukan seperti itu juga kalau kita melibatkan massa seperti itu. Kira-kira ada yang ditanyakan dulu sampai di sini? Boleh? Ya. Saya mungkin izin bertanya di bagian redaman tadi ya, Pak. Redaman. Ya, di sana kan terdapat konstanta C yang mempengaruhi redaman. Nah, dari mana konstanta itu bisa didapat, Pak? Ya, pertanyaan bagus itu. Jadi C ini itu adalah kalau kita ingat kembali di fisika dasar itu kan ada elastisitas dari sebuah bahan. Dia bisa lenting sempurna atau lentingnya tidak sempurna. Nah, itu sebetulnya nanti kita perlakukan dari sana gitu. Kalau yang kita perlakukan dengan ya lebih rumit gitu. Tapi untuk menyederhanakan, kita set saja dengan sebuah konstanta matematik yang akan memperlihatkan bahwa oh ini redamannya berapa persen ya, atau dia akan mempercepat berapa persen ya gitu. Jadi ini hanya untuk mempercepat, ya mempermudah saja nantinya gitu. Tapi kalau untuk yang supaya kasusnya lebih nyata itu menggunakan yang tadi itu. Jadi lenting sempurna atau yang lainnya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Boleh? Ya. Izin bertanya, Pak. Ini kan kalau contohnya itu batasnya itu cuma ada 4. Apakah ada batasnya itu lebih dari 4 atau kurang dari 4 gitu? Bisa. Jadi
Tidak selamanya, ini yang tadi itu ilustrasi saja untuk kasus 2 dimensi gitu. Jadi yang tadi, ya ini. Kita bisa menerapkan batasannya itu, walaupun 2 dimensi, saya butuh batasnya hanya di sini saja. Bisa, jadi hanya 1. Atau misalkan bentuknya itu ternyata ada kayak tangganya. Nah ini nanti ada batasan lagi gitu kan. Kenyataannya dunia itu tidak sepersegi ini gitu ya. Ada struktur yang lain, itu nanti batasannya akan lebih rumit lagi. Jadi ya pertanyaannya bagus karena nyatanya tidak seperti ini dunia itu. Jadi nanti kita bisa menerapkan sangat banyak sekali batasan. Baik, terima kasih, Pak. Oke, ada yang tanyakan lagi? Cukup? Cukup, Pak. Oke. Evaluasi. Saya punya sebuah contoh gerak parabola ketika menyentuh ini, dia akan kejadian seperti ini. Ini kira-kira teredam, memantul, atau mengulang? Mantul. Mantul ya. Jadi karena di sini kecepatannya itu dibalikan ya, di sumbu X atau di sumbu Y-nya gitu. Oke. Sekarang contoh yang kedua. Ini kita punya sebuah partikel gerak parabola juga. Di sininya apa? Di sininya apa? Oh. Ada 2. Jadi yang di sumbu Y dan ada yang sumbu X-nya. Yang di X-nya memantul. Y-nya itu Mengulang periodik ya. Oke. Lalu yang terakhir ini dia seperti ini dan dia seperti ini. Ini kasus di bola biliar. Jadi ini dua-duanya memantul ya kalau ini di sumbu X atau sumbu Y. Ya, seperti itu. Oke, jadi secara fisik kita sudah bisa mendefinisikan kapan ya saya membutuhkan syarat yang teredam, berhenti, memantul, atau yang mengulang, gitu, seperti itu. Jadi untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Kalau misalkan ada yang ditanyakan lagi bisa disampaikan di live regular Unpad Aceh ID. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Sekian video rekaman proses pembelajaran dari saya. Semoga dengan video ini dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen pada tahun 2025. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam.